Kalau udah berbunga, jangan sampai ada pupuk yang disemprotkan. Kita manfaatkan daunnya untuk pengobatan kanker. Untuk tekanan darah yang tinggi itu bisa juga diturunkan dengan ini. Kenikir, seledri, sama kangkung. Tapi organik ya? Ya, cuma organik. Itu di blender, kemudian dikonsumsi untuk menenangkan saraf-saraf. Berarti mentah ya? Mentah. Ini dikonsumsi langsung. Dimakan langsung? Biji ini buahnya ya? Iya, buahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti rasa apa? Rasanya apa, Pak? Kayak apa, Pak? Tanaman liar. Sahabat tani, Adi Tani Organik berkunjung di Desa Dembangan, Kecamatan Tanjung Enom, Kabupaten Nganjuk. Kita berkunjung di ini P4S Dapur Mama, Desa Dembangan, Kecamatan Tanjung Enom, Kabupaten Nganjuk. Beliau eksis di bidang pengolahan hasil pertanian yang juga memanfaatkan halaman rumah untuk tanaman organik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini beliaunya kita kenalkan. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu namanya? Nama saya Sringatin. Bu Sringatin. Ya. Nah, saya lihat Ibu sibuk sekali. Ini halamannya itu apa saja ya tanamannya ya? Ada cabai. Ya. Ini ada buah stroberi. Kebetulan juga udah berbuah ini. Oh ya, stroberi. Ada mint, daun mint. Oh, daun ya. mint. Nah, ini daun. Untuk apa ini ya daun mint, Bu? Banyak manfaatnya, bisa untuk terapi kalau kita flu. Oh, untuk kan ya. Kemudian untuk campuran minuman juga bisa. Ya. Kemudian ini juga ada cabai. Ini juga ada terong. Ya. Ada terong, itu ada sawi Jepang. Sawi Jepang. Ini yang panjang. Ini nih. Ya. Itu Terus sawi Jepang. Ini untuk fungsinya? Fungsinya ya untuk sayur mayur. Oh, untuk sayur. Nah, itu ada kenikir. Ya. Ini sengaja dikasih refugia supaya tanaman kita nggak diserang oleh hama. Untuk melindungi ya? Ya, ini ada pepaya, ada jeruk nipis, ada apukat, ada jambu kristal merah, ada jambu citra. Wah, iya, lengkap. Ada kelengkeng kemarin udah bunga, tapi karena ada hewan masuk jadi patah. Kemarin bunga di sini. Iya. Ada ini memanfaatkan sekitar rumah untuk kebutuhan sehari-hari ya. Ada karbohidratnya, ubi pohon, ada ubi jalar juga. Itu di sana udah panen, di sebelah sana ubi jalar di dalam pot besar itu. Ada juga tanaman toga kunyit putih itu. Mana ya? Itu. Ayo kita lihat. Ini kunyit putihnya. Ini ya. Ini kunyit putih. Untuk bahan obat ya? Ya. Untuk minuman. Ini untuk obat juga, untuk minuman juga bisa. Untuk menjaga stamina juga bisa. Kalau sebelah sana itu apa, Bu, ini, Bu? Ini namanya bunga telang, tapi udah habis bunganya dipetik. Bunga telang. Fungsi utamanya apa, Ibu? Ini sebenarnya antioksidannya juga tinggi. Bagus untuk kesehatan reproduksi wanita. Dengan bentuk bunganya itu udah menggambarkan. Iya. Kalau untuk ini. Coba. Langsung dimakan. Oh, gitu. Mentah gini? Ya, langsung dimakan. Tapi kalau untuk minuman itu diseduh dengan air panas. Iya. Bisa juga untuk olahan, yaitu ini ditumis untuk isian risol, yes? Bisa. Untuk pewarna kue roti jala juga bisa, warna ungu. Wah, banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya untuk bunga telang ini. Terus saat tadi ada yang sebelah sana itu apa, Bu ya? Ini namanya pegagan. Ini untuk kecerdasan otak juga bisa, untuk obat batuk, anak-anak umur
tahun itu konsumsi ini kalau sakit batuk dicampur dengan kencur juga bisa, dicampur dengan wortel juga bisa untuk anak di bawah 1 tahun. Direbus atau apa namanya? Dihancurkan ya? gitu. Dihancurkan, kemudian diambil airnya. Oh, diperas. Ya. Tapi macamnya pegagan kok lain ya Bu yang saya kan, sepertinya saya nggak seperti ini yang saya tahu. Pegagan itu banyak macamnya. Oh gitu ya. Bukan cuma begini, ada lagi yang satu lagi kayak berbentuk love juga ada. Tapi fungsinya sama. Sama. Ini juga ada jahe merah ini. Nah ini apa ini? Yang ini. Nah, ini namanya bayam Brasil. Bayam Brasil. Nah, ini namanya bayam Brasil. Itu juga jenis sayuran. Sayur. Untuk tumis bisa, untuk campuran mie bisa, untuk sop. Kalau mau juga boleh. Tapi biasanya untuk sayur bening itu enak. Dicampur dengan daun kemangi. Daun kemangi. Terus kalau ini namanya ini serai merah. Serai merah. Ya. Karena untuk fisiologinya beda dengan serai biasa. Ini serai biasa. Oh, ini yang serai biasa. Nah, aromanya juga beda. Ini fisiologinya tinggi seperti bambu. Kalau udah tinggi, ini dipotong-potong kayak bambu. Oh, iya. Dan daunnya pun baunya lebih tajam, kayak obat. Lebih menyengat gitu ya? Ya, lebih tajam. Ini bisa keluar bunganya Bu? Rasanya kayak bisa karena belum pernah berbunga, tapi sepertinya ini kayak tebu kan? Iya. Saya rasa ada bunganya. Ini termasuk salah satu tanaman obat-obatan juga. Tanaman obat ya. Sebenarnya untuk masakan juga bisa. Bisa ya? Bisa. Biasanya kan ibu-ibu pakai serai yang warna biasa itu ya? Putih, ya. Ini yang merah juga tapi bisa. Ya? Bisa. Seperti lengkuas itu ada yang putih, ada juga yang merah kan? Itu. Sebenarnya sama, fungsinya juga sama. Juga ada jeruk nipis, ini udah mulai belajar ini berbuah. Ada buahnya. Iya, belajar berbuah. Nih. Ada buahnya. Ini bunganya. Ini udah ada buahnya, kemudian ini baru belajar bunga. Sebelah situ juga baru belajar berbunga. Ini baru bunga ketiga. Yang pertama udah berbunga, kemudian saya semprot dengan pupuk, itu malah rontok bunganya. Jadi pupuknya pupuk apa? Pupuknya itu nggak tahu apa, itu dilarutkan, kemudian saya semprotkan. Seharusnya itu disiramkan, dikocor. Tapi ini saya semprot, itu salah. Kalau udah berbunga, jangan sampai ada pupuk yang disemprotkan. Tapi harus kalau semprotan mengganggu perkembangan bunga. Iya, jadi bunganya banyak yang berguguran. Seharusnya lewat akar nutrisinya. Iya, lewat akar. Jadi seharusnya dikocor, bukan disemprotkan. Salah resep. Salah. Bener, namanya kita nggak akan pinter kalau nggak melakukan suatu uji coba. Baru setelah uji coba kita tahu kesalahan kita, gimana cara budidaya sebuah tanaman itu, bahwa tanaman itu dia tidak memerlukan nutrisi kalau udah berbunga dan berbuah dalam penyemprotan, tapi harus dalam pengocoran di bawah. Biar lewat akar. Iya, biar penyerapannya lewat akar, bukan lewat daun-daunan. Ini juga kenikir itu juga banyak manfaatnya. Kemarin itu kenikir, kemudian daun sup. Daun sup itu apa sih? Daun seledri. Nah, kemudian kangkung itu sebagai obat penenang alami. Itu ya? Iya. Dari kenikir, seledri, sama kangkung. Tapi organik ya? Ya, cuma organik. Itu di blender, kemudian dikonsumsi untuk menenangkan saraf-saraf. Jadi mentah? Mentah. Bersihkan di blender. Pakai air masak. Ya, airnya masak. Jadi itu sebagai obat penenang alami untuk mengendurkan saraf-saraf. Untuk mengendurkan saraf-saraf. Kenapa orang kalau bilang jangan banyak makan kangkung nanti tidur, karena di kangkung itu mengandung
zat penenang itu untuk merelaksasi saraf-saraf kita. Baru tahu saya. Iya. Iya. Makanya saya sering ketiduran nih gara-gara kangkung gitu. Oh, gitu. Terus ada yang bilang katanya bisa untuk kenikir di kunyah. Apa untuk asam lambung Pak? Iya ya? Bisa. Bisa ya. Karena zat yang di dalam kenikir itu kan asam itu kalau masuk ke dalam perut itu akan dinetralisir menjadi basa. Kayak jeruk nipis. Jeruk nipis itu kan asam rasanya. Dia akan ternetralisir di dalam perut itu menjadi basa. Jadi nggak salah kalau semua pagi-pagi itu ada yang mengonsumsi jeruk nipis, kemudian anget-anget dalam keadaan perut kosong itu sebagai terapi sakit mah. Sakit mah. Tapi kalau sakit mah akut jangan, nggak disarankan. Tapi kan apa daya tahan tubuh setiap orang beda-beda. Makanya kalau dia punya mah akut atau lambung akut tidak disarankan untuk terapi itu. Tapi kalau masih dia sakit lambungnya biasa-biasa aja itu bisa diterapi dengan itu. Terus saya baru ingat ya, katanya bekatul itu bisa untuk juga asam lambung ya? Bisa, bekatul. Dan yang paling bagus kalau udah akut itu tepung Garut. Tepung Garut? Iya, itu sangat disarankan. Tepung Garut memang itu kondisinya bagus. Sudah akut gitu ya? Udah akut. Wah, ini ilmu baru ini. Ya, ini untuk sakit kepala juga bisa. Ini namanya sirih Cina. Nah, ini tumbuhan liar tapi biasa banyak di pekarangan rumah, di sawah, di Tegal, tidak dimanfaatkan. Untuk tekanan darah yang tinggi itu bisa juga diturunkan dengan ini. Ini dicampur dengan daun salam, kemudian dengan kunyit, kemudian jahe, itu bisa membantu menurunkan tekanan darah. Karena udah dicoba. Jadi ini asam urat juga bisa, kolesterol juga bisa diturunkan dengan ini. Asam urat, kolesterol, nanti darah ada tinggi. Iya. Kalau tekanan gula juga bisa. Diabetes. Ya. Dicampur dengan salam. Ini ada, saya kemarin kalau nggak salah nge-share ya, tapi lupa saya di mana, di FB itu saya share kegunaan ini, manfaat ini. Namanya sirih Cina. Sirih Cina, ini sirih Cina. Biasanya kita tidak tahu manfaatnya, ya kita biarkan saja, terbuang. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Ya, kemarin ada tetangga minta tolong, kemudian dia beli setelah dibuat, anak saya yang buat. Ini kemudian dicampur dengan kunyit, jahe, kemudian ada daun salam kan di sebelah rumah ada, kemudian ada serai merah. Nah, direbus. Ya alhamdulillah sekarang udah bisa jalan-jalan, itu yang kemarin tensinya itu 180. Alhamdulillah bisa turun. Berarti bisa jadi olahan minuman herbal. Iya. Alhamdulillah. Tergantung dari pinter-pinternya kita itu ya. Sebenarnya kita browsing itu tanaman di sekitar kita itu apa aja manfaatnya, kita bisa kita olah sebenarnya. Itu banyak, kemarin itu juga ada itu tanaman liar, tapi mungkin karena orang sini nggak tahu, nggak ngerti. Dimatiin, apa namanya? Dicabut, dibuang. Bukan, dipakai obat rumput. Wah. Makanya saya bilang jangan semua, kalau lahan saya jangan sampai dikasih obat itu, karena nanti ini kan termasuk gulma. Sebenarnya tanaman budidaya bisa juga menjadi gulma kalau memang dia tidak diinginkan. Semua ini kita ingin budidayakan jambu kristal merah. Ini sebenarnya gulma ubi jalar. Karena apa? Kita mau yang kita ambil jambu kristalnya. Jambu kristal juga bisa menjadi gulma kalau yang kita ambil budidaya ubi jalarnya. Jadi gulma itu sebenarnya itu bisa dimanfaatkan juga untuk pupuk. Rumput-rumputan. Ya, rumput-rumputan. Karena ekosistem di sini tuh banyak. Belalang itu banyak ternyata makani daun-daunan. Itu banyak, itu saya pikir ini kan dimakanin apa gitu, ternyata belalang. Biasanya belalang kalau pagi ya. Iya, kemarin itu banyak, itu kecil-kecil belalangnya itu lompat-lompat. Tak pikir kenapa kok ini apa namanya?
Daunnya itu kok lubang-lubang, ternyata itu belalang yang makan. Saya pikir ulat kan, ternyata belalang. Kalau anu ini pandan. Ya. Ini pandan wangi juga manfaatnya juga banyak ini. Ini untuk minuman. Iya, untuk minuman juga. Ini untuk kesehatan juga bisa. Ini kemarin itu saya juga punya artikelnya tuh, tapi saya lupa banyak kali manfaatnya. Jadi ini juga temu kunci. Temu kunci. Iya. Ini temu kunci. Apa ya di sini dibilang ya? Temu kunci? Ya kunci. Iya. Kalau saya bilang itu namanya temu kunci. Teman-teman yang ingin tahu manfaatnya nanti browsing ya. Pasti ketemu jawabannya. Itu ada tanaman 7 jarum. Yang mana? Yang mana? Nih. Ini tanaman 7 jarum. Oh, rada anu Mas, rada cedek Mas. Nih. Ini bisa untuk obat kanker. 7 jarum? Ya. Kenapa kok 7 jarum? Nah, ini jarumnya banyak. Oh, gitu. Tuh. Kalau banyak 9. Ini banyak. Iya. Duri-durinya. Kalau kena tangan kita lumayan sakitnya. Begitu ya? Apa ada racunnya? Kurasa ada racunnya karena benar-benar sakit. Bukan racun cinta kan ya? Kita manfaatkan daunnya untuk pengobatan kanker. Kanker? Iya, salah satunya. Ada campuran lain? Kemarin itu disarankan cuma ini 7 lembar. Dikonsumsi itu 3 kali sehari. 7 lembar? Ya. 3 kali sehari? Ya. Maksudnya hari ini pagi ngambil 7 lembar, kemudian siangnya itu untuk pengobatan kanker. Ya, caranya? Direbus. Jadi airnya? Airnya kita rebus dengan 2 gelas, kita sisain dengan 1 gelas. Kemudian ada juga itu angkung, tanaman angkung, tapi sudah tidak lagi terawat. Ini namanya tanaman angkung. Ini dikonsumsi langsung. Dimakan langsung? Biji ini buahnya ya? Iya, buahnya. Karena ini nanti efeknya itu beda-beda. Ada yang sakit semua badannya, setelah itu dia akan hilang. Kemarin saya kan kaki saya itu nggak bisa untuk waktu kita ngambil air wudhu nggak bisa ditekuk. Terus konsumsi ini? Kemudian waktu kita mau sujud juga susah kan? Iya. Saya konsumsi ini seminggu kalau nggak salah, insya Allah udah ada reaksinya dan sekarang nggak konsumsi lagi karena udah enakan badan saya. Atau ada sehari 3 kali atau gimana? Atau sehari sekali? 1 hari itu saya konsumsi 2 kali, pagi sama mau tidur. Jadi pagi 3, mau tidur 3. Iya. Rasanya? Rasanya biasa aja. Dicoba ya? Boleh, silahkan dicoba. Langsung 3-3-nya? Langsung 3. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti rasa apa? Rasanya apa, Pak? Kayak apa, Pak? Tanaman liar. Ini juga punya manfaat ini. Bunga. Saya sering konsumsi yang ini. Bunga kenanga. Ya. Biasanya malah untuk ngirim orang meninggal. Ya, tapi ini kalau tahu itu manfaatnya banyak. Kalau lebih jelasnya browsing aja lah apa manfaat ini untuk dikonsumsi. Manfaat ini. Yang diingat Ibu apa yang diingat? Kalau untuk saya itu selain mengharumkan badan, kemudian kita lebih fit gitu aja. Ya. Entah mungkin antioksidannya juga tinggi, saya tidak tahu, tapi setelah mengonsumsi ini itu badan lebih fit, kemudian aroma tubuh kita juga lebih enak. Jadi pokoknya organ-organ itu lebih enak. Merasa segar gitu ya. Di mana di situ yang bau itu menjadi wangi pokoknya gitu. Di mana yang bau jadi wangi ya. Iya. Ada salah satu atau beberapa artis makannya bunga. Seperti yang dari Jogja itu loh, siapa ya tuh? Susana? Oh, bukan. Susana itu.
Oh, termasuk bunga itu melati. termasuk. Dia lebih ke arah bunga melati. Kalau saya lebih suka bunga kenanga karena teksturnya dia lebih lembut. Bukan, lebih kasar. Oh, Kalau bunga melati itu teksturnya terlampau lembut. Ini juga terlampau lembut. Gitu ya? Iya. Tapi yang sering saya konsumsi yaitu bunga ini. Wah, ini ternyata enak, Bu. Baru kali ini. Padahal ya nemu terus ya. Ya nemu khususnya tiap malam Jumat nemukan ini, tapi nggak pernah nyicipi seperti apa. Coba nanti sahabat tani dicoba di rumah masing-masing ke. Nah, termasuk bunga mawar, bunga melati. Bunga telang juga bisa dikonsumsi. Bunga telang. Langsung. Nah, Bisa konsumsi. nih. Banyak sebenarnya bunga-bungaan itu manfaatnya untuk Baru kali ini sahabat tani makan bunga. Biasanya makan makanan sudah dimasak, sekarang bunga-bunga. Tanpa dimasak, bahkan ini tanpa dicuci loh ya. tanpa dicuci. Karena memang sudah bebas tanpa ada pestisidanya. Ya. Tadi malam kan hujan, jadi Ya. sudah. Udah dicuci sama air hujan. Wah iya ya, rasanya juga lain. Lain. Maksudnya enak semua gitu loh. Punya ciri khas Nah, masing-masing. punya ciri Setiap khas bunga punya ciri khas masing-masing dan punya khasiat masing-masing. Iya. Makanya perlu dieksplor itu rasa-rasa semua bunga. Kemudian kita mengetahui apa aja manfaatnya. Itu kita perlu tahu juga. Biasanya kalau bunga mawar itu ketika jatuh cinta. Tapi yang merah loh ya. Silakan monggo.